Sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerakan nasionalisme India? Jadi gerakan nasionalisme India itu merupakan sebuah periode kebangkitan perjuangan bangsa India melawan kolonialisme dan imperialisme Inggris di tanah India. Gerakan nasional ini dipelopori oleh tokoh-tokoh nasional India yang merasa terpanggil untuk membebaskan bangsanya dari belenggu penjajahan yang telah merampas hak-hak mereka sebagai manusia yang bebas. Nah, gerakan yang terjadi di India ini hampir sama seperti yang terjadi dengan Indonesia pada saat munculnya pergerakan nasional Indonesia melawan tindakan kolonialisme dan imperialisme dari Belanda. Nah, lantas apa yang menjadi latar belakang terjadinya gerakan nasionalisme di India ini? Yang pertama adalah terjadinya penderitaan yang dirasakan oleh bangsa India akibat penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebaik apapun suatu negara dalam mengelola sistem pemerintahan yang diterapkan di negara jajahannya, tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan penjajahan itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh suatu bangsa penjajah dengan merampas hak-hak yang dimiliki oleh negara yang dijajahnya. Oleh sebab itu, juga tidak dapat dihindari bahwasanya dalam pelaksanaan praktek penjajahan tadi, seringkali negara penjajah menerapkan sistem yang di luar dari hal kewajaran yang menyebabkan hak dari negara yang dijajahnya terampas. Kemudian berkembangnya kebudayaan barat yang dibawa oleh Inggris yang mulai menggerus kebudayaan asli India. Jadi kedatangan Inggris di India tidak serta-merta hanya sekedar ingin menjajah, tapi juga menanamkan kebudayaan-kebudayaan yang mereka miliki dan menganggap bahwasanya kebudayaan di luar dari kebudayaan mereka itu adalah sangat rendah. Oleh sebab itu bangsa India kemudian berusaha untuk mempertahankan kebudayaannya melalui gerakan nasionalisme India ini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menyebabkan terjadinya pergerakan nasional di India adalah munculnya golongan terpelajar. Sama seperti halnya yang terjadi di Indonesia, kaum terpelajar ini merupakan pionir yang menjadi penggerak lahirnya gerakan nasional di India. Selain itu, pemberian status dominion, yaitu semacam daerah otonomi yang lebih luas atas Kanada pada tahun 1867, telah memberi inspirasi kepada India untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai sebuah negara yang merdeka dan mengelola negaranya secara bebas dan luas untuk menentukan nasib hidupnya sebagai suatu bangsa. Dan selanjutnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 juga merupakan salah satu alasan bangsa India melakukan sebuah gerakan nasional untuk melawan kolonialisme dan imperialisme Inggris, di mana mereka meyakini bahwasanya bangsa Asia mampu untuk melawan orang-orang Eropa, dan hal itu sudah dibuktikan oleh saudara kita yang paling jauh di timur, yaitu Jepang, di mana mereka berhasil mengalahkan Rusia pada saat pertempuran di wilayah Manchuria. Dan yang terakhir adalah kemampuan tentara India yang sudah tidak diragukan lagi, karena pada saat Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai dengan 1918 dan pada saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1940 sampai dengan 1945, mereka juga terjun di dalam kancah perang. Tentara India yang dikenal dengan pasukan Gurkha ini yang tergabung dalam aliansi sekutu dikenal sangat kuat dan kejam. Kekuatan pasukan tentara Gurkha ini sangat disegani oleh lawan-lawannya dalam medan pertempuran. Oleh sebab itu, melihat dari kemampuan yang dimiliki oleh tentara India sendiri, mereka merasa yakin bahwasanya mereka mampu untuk mengalahkan Inggris dalam hal ini sebagai negara penjajah. Nah, selanjutnya bagaimana kronologi lahirnya gerakan nasionalisme di India? Kronologi lahirnya gerakan nasionalisme di India dapat kita lihat dari awal, yaitu munculnya pemberontakan Sepoy yang merupakan pasukan infanteri yang berasal dari kaum pribumi yang dibentuk oleh Serikat Dagang EIC pada masa kekuasaannya di India. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Mei 1857 sampai dengan 1 November 1858. Adapun dampak yang ditimbulkan dari terjadinya pemberontakan Sepoy ini adalah yang pertama, EIC dibubarkan sebagai serikat dagang dan kekuasaan atas India diambil alih oleh kerajaan Inggris langsung, yaitu British Crown yang dipimpin oleh Ratu Victoria. Kemudian yang kedua adalah dampak yang ditimbulkan dari pemberontakan Sepoy ini adalah dibubarkannya kerajaan Mughal karena dianggap terlibat dalam pemberontakan tersebut. Pemberontakan Sepoy yang terjadi pada tahun 1857 sampai dengan 1858 ini telah menjadi dasar lahirnya kesadaran nasional dan politik di negara India sendiri. Nah, pemberontakan Sepoy ini kemudian menginspirasi tokoh-tokoh terpelajar
untuk melakukan sebuah gerakan melawan kolonialisme dan imperialisme dengan menggunakan strategi-strategi yang lebih baik dan memadukan antara kekuatan politik dan militer. Setelah terjadinya pemberontakan Sepoi pada tahun 1858, maka muncullah kesadaran politik di kalangan rakyat India pada waktu itu. Diawali dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat sosial keagamaan, yang moderat dan kooperatif terhadap Inggris, merupakan cikal bakal lahirnya pergerakan nasional di India. Pada tahun 1885, Alan Octavian Hume mendirikan organisasi politik pertama yang dikenal dengan All Indian National Congress atau Kongres Nasional India, yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat India. Nah, organisasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan untuk mempertemukan keinginan rakyat India dengan pemerintah kerajaan Inggris. Akan tetapi, pada awal berdirinya organisasi ini tidak bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan dari pemerintah Inggris, melainkan hanya untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan yang dianggap pantas terhadap rakyat India. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme yang terjadi di India mengarah kepada pergerakan-pergerakan yang lebih radikal dan keras. Salah satu contohnya adalah pergerakan yang dilakukan oleh Bhagat Singh, di mana Bhagat Singh melakukan tindakan yang sangat radikal, yaitu dengan memberikan teror terhadap pemerintahan Inggris, dan pada akhirnya dia dieksekusi dengan hukuman gantung pada tanggal 25 Maret 1931 bersama dengan beberapa temannya. Pada tahun 1903 sampai dengan 1911 muncul gerakan Swadesi, yaitu sebuah gerakan yang berinisiatif untuk mencukupi kebutuhan sendiri dengan usaha dan hasil sendiri, atau yang dikenal dengan self-sufficiency, yang kemudian mereka melakukan pengerahan massa untuk memboikot produk-produk Inggris dan menghidupkan produk-produk lokal. Gerakan Swadesi ini ternyata mendapatkan perhatian dari pemerintah Inggris sendiri. Pada tahun 1906, Kongres Nasional India menuntut perubahan ketatanegaraan, yaitu status dominion atau Swaraj atas India. Pada tahun yang sama, berdiri juga Liga Muslim India yang didirikan oleh Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan. Dan di tahun 1909, tuntutan status India menjadi dominion atau Swaraj semakin kuat. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi besar-besaran di India yang dilakukan secara masif oleh tokoh-tokoh nasional pergerakan India untuk menuntut status India menjadi sebuah dominion. Pada tahun 1920, Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan Mahatma Gandhi terpilih menjadi ketua Kongres Nasional India. Setelah terpilih menjadi seorang ketua, Gandhi melakukan sebuah terobosan, yaitu dengan mentransformasi Kongres menjadi sebuah gerakan massa atau rakyat yang lebih besar, dan yang kedua adalah memperluas jangkauan keanggotaan bahkan sampai ke kasta yang paling terendah, yaitu Sudra. Selanjutnya adalah fase pergerakan nasional India. Berdasarkan bentuk pergerakan yang terjadi di India pada waktu itu, maka pergerakan nasional di India dapat dikelompokkan menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase non-koperasi. Fase ini terjadi antara tahun 1920 sampai dengan 1922, di mana Mahatma Gandhi mencetuskan ide untuk tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah Inggris sebagai satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat India. Kemudian yang kedua adalah fase pembangkangan sipil yang terjadi antara tahun 1931 sampai dengan 1932. Pada fase ini Gandhi menerapkan 4 asas perjuangan yang dikenal dengan yang pertama adalah ahimsa, yaitu melawan tanpa kekerasan, kemudian hartal, tidak berbuat apa-apa untuk kepentingan Inggris. Yang ketiga adalah satyagraha, tidak ingin bekerja sama dengan Inggris, dan yang terakhir adalah swadesi, yaitu upaya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dengan usaha sendiri tanpa menggunakan produk-produk Inggris. Dan yang terakhir adalah fase Quit of India yang terjadi pada tahun 1942, di mana pada fase ini Kongres Nasional India di bawah pimpinan Mahatma Gandhi menuntut Inggris supaya keluar dari India pada tahun 1942. Selanjutnya, bagaimana respon dari pihak Inggris menanggapi gerakan nasional yang dilakukan oleh rakyat India? Yang pertama adalah pelaksanaan India Act atau peraturan tentang India pada tahun 1935, di mana dibentuknya negara-negara federasi di India. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah bagi setiap provinsi dengan seluas-luasnya. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pemilu di setiap provinsi untuk memilih dewan provinsi dalam pemerintahan. Akan tetapi meskipun kebijakan itu sudah dikeluarkan oleh Inggris,
rakyat India masih tetap menuntut status dominion atas India. Oleh sebab itu, pada tahun 1947, kerajaan Inggris mengesahkan status dominion kepada India. Maka sejak saat itu India mendapatkan status otonomi yang seluas-luasnya, bebas untuk mengatur konstitusinya berdasarkan status dominion yang diberikan oleh Inggris. Akan tetapi, akibat dari status dominion tersebut, India harus dibagi menjadi dua, yaitu wilayah India yang beragama Hindu, kemudian wilayah Pakistan yang dominan beragama Islam. Dan pada akhirnya India pun mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1947 dan Pakistan lebih dahulu mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 14 Agustus 1947. Pada tanggal 26 Januari 1950, India merubah sistem pemerintahannya menjadi republik, di mana Rajendra Prasad terpilih menjadi presiden pertama India dan Pandit Jawaharlal Nehru terpilih menjadi Perdana Menteri India. Oke, itulah tadi tentang sejarah gerakan nasionalisme yang terjadi di India. Sama yang ngedit videonya. Gak mungkin aku yang ngeprint kan? Wajar lah boy, manusia bukan nabi boy. Kalau pakai udah kita nggak pakai apa, pakai sound. wajar lah boy, kalau pakai boy 3 juta wajar boy. Diam tembong. Bersyukur atas segala Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua bisa berkumpul di pagi cerah ini. Sebelum itu kepada dosen yang terhormat Bu Lestari Dara Utami Binting SSMA sebagai dosen pembimbing di mata kuliah Sejarah Asia yang telah memberikan waktu pada kelompok kami untuk presentasi di pagi ini. Jadi materi kelompok kami di pagi ini adalah nasionalisme India. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, izinkan anggota kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, saya yang pertama Prima Mutapea sebagai moderator. Selanjutnya ada sini dipersilakan Jen. Perkenalkan, nama saya Zeni Fariha dengan NIM 240706051 sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Saskia Simongonsong dengan NIM 24070606117 sebagai pembaca materi. Saya Samuel Bintong dengan NIM 240706033 sebagai pembaca materi. Saya Satu Fikri Rahab dengan NIM 240706063 sebagai pembaca materi. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Jenny. Latar belakang nasionalisme India. Nasionalisme India adalah salah satu gerakan yang terpenting dalam sejarah dunia yang berfokus pada perjuangan rakyat India untuk kemerdekaan dari kolonialisme Inggris. Dalam sejarah India, munculnya nasionalisme disebabkan oleh pendorong yang berbeda-beda dan terdiri dari aspek yang berbeda-beda. Seiring dengan penerimaan India terhadap penawaran status kekuasaan Inggris, India dibagi menjadi dua wilayah, yaitu India dan Pakistan. Ketika India dan Pakistan itu terbentuk pada tahun 15 Agustus 1947. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme adalah paham kebangsaan yang menyuarakan sikap atau tindakan penuh cinta pada negeri dan bangsa sendiri, serta kesiapan untuk tinggi pada negeri dan bangsa sendiri dengan kesadaran memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsa. Kesadaran rakyat India untuk merdeka tertentu dari proses yang dialami di masa lalu, membuktikan sikap kecintaan
awal penjajahan Inggris terhadap kolonialisme India. Penjajahan Inggris di India bermula pada permulaan abad 18 dengan wujudnya East India Company yang memiliki wilayah di India bersama kekuatan tentara setelah pemberontakan 1897. Inggris lalu langsung mengambil kendali India dan mulai menerapkan kebijakan yang merugikan bagi rakyat India. Penjajahan Inggris mengakibatkan penindasan budaya, banyak tradisi dan praktik lokal dianggap primitif untuk penjajah. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk menggantikannya dengan budaya barat. Ini mengakibatkan krisis identitas di kalangan warga India. C. Para tokoh dalam gerakan nasionalisme India. Mahatma Gandhi adalah salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Beliau adalah bapak bangsa India dan pemimpin utama gerakan nasionalisme. Ia percaya bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga mencakup terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Jawaharlal Nehru adalah salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan India dan menjadi Perdana Menteri pertama India. Setelah merdeka, Nehru memandang nasionalisme sebagai gerakan yang harus berorientasi pada modernitas dan kemajuan. Ia percaya bahwa India perlu mengadopsi nilai-nilai modern, termasuk sains dan teknologi, untuk menghadapi tantangan zaman. Subhas Chandra Bose adalah salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan India yang memiliki pandangan unik tentang nasionalisme. Bose adalah pemimpin yang percaya pada perlunya perjuangan bersenjata untuk mencapai kemerdekaan. Ia percaya bahwa India harus bangkit sebagai bangsa yang kuat dan percaya bahwa dan mandiri, tidak hanya dalam konteks politik tetapi juga ekonomi dan militer. Meskipun ia mengunjungi nasionalisme yang lebih radikal. Bal Gandhar Tilak adalah salah satu pemimpin awal gerakan nasionalisme India yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Ia dikenal sebagai bapak nasionalisme India yang menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dan spiritual India sebagai landasan sebagai gerakan nasional. Annie Besant adalah seorang tokoh penting dalam gerakan nasionalisme India dan merupakan salah satu wanita Barat yang berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Besant percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangkitkan kesadaran nasional di kalangan rakyat India. Dari selanjutnya akan dibacakan oleh Sabda. Itu yang sadar pola menjadi hubungan antara adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan India dan kemudian menjadi wakil Perdana Menteri serta Menteri Dalam Negeri pertama India. Ia fokus pada integrasi negara-negara bagian yang sebenarnya mereka menjadi satu kesatuan Republik India. Beliau berhasil mengintegrasikan lebih dari 500 negara bagian kecil ke dalam Uni India. Dan seterusnya, Bhimrao Ramji Ambedkar adalah seorang tokoh paling pengaruh dalam sejarah India. Dikenal sebagai arsitek konstitusi India dan seorang advokat hak kaum terpinggirkan. Ambedkar menekankan bahwa nasionalisme harus mencakup keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Ia percaya bahwa perjuangan untuk kemerdekaan India tidak berarti apa-apa jika tidak sertai dengan penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan sosial, terutama terhadap Dalit dan kelompok terpinggirkan lainnya. Setelah itu Lala Lajpat Rai adalah seorang tokoh penting dalam gerakan nasionalisme India dan dikenal sebagai singa Punjab karena keberaniannya dalam memperjuangkan hak rakyat. Ia percaya bahwa perjuangan untuk kemerdekaan harus dilakukan secara aktif dan langsung dengan mobilisasi massa untuk menuntut hak-hak rakyat yang ia bertekad untuk membangkitkan kesadaran nasional di kalangan rakyat India. Maulana Abul Kalam Azad adalah seorang tokoh intelektual dan pemimpin penting dalam gerakan kemerdekaan India. Ia dikenal sebagai seorang pemikir, orator, dan penulis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap nasionalisme India. Ia percaya bahwa keragaman budaya dan agama dipandang sebagai kekuatan bukan sebagai penghalang dalam perjuangan menuju kemerdekaan.
Yang terakhir, Rani Laksmibai adalah salah tokoh pahlawan terbuka dalam perjuangan melawan kolonialisme di India, khususnya selama pemberontakan tahun 1857. Rani Laksmibai dikenal karena perlawanan tinggi terhadap kekuasaan Inggris. Ia memainkan peranan sentral dalam pemberontakan 1857 yang sering dianggap sebagai perjuangan pertama untuk kemerdekaan India. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Oke, gerakan nasionalisme India. Yang pertama, Kongres Nasional India (KNI). Tahun didirikannya Kongres Nasional India 1885 awalnya sebagai forum untuk mendiskusikan masalah-masalah politik. Seiring waktu, YNC berubah menjadi platform untuk memperjuangkan kemerdekaan India. Yang kedua, Gerakan Non-Komerasi tahun 1920. Mahatma Gandhi mengajak rakyat India untuk menolak kerjasama dengan pemerintah Inggris dan melakukan boikot terhadap institusi Inggris, boikot terhadap sekolah, pengadilan dan produk Inggris. Gerakan ini berakhir pada tahun 1922 setelah insiden kekerasan di Chowri Yang ketiga, Gerakan South March atau Dandy March tahun 1930 adalah tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan India. Melalui aksi simbolis ini, Gandhi tidak hanya menantang monopoli Inggris atas garam, tetapi juga menggalang dukungan luas untuk perjuangan kemerdekaan. Gerakan yang keempat, Gerakan Quit India tahun 1942 adalah puncak dari perjuangan kemerdekaan India yang menunjukkan tekad kuat rakyat untuk mengakhiri penjajahan. Meskipun menghadapi penindasan yang brutal, semangat juang yang ditunjukkan oleh masyarakat India selama gerakan ini menjadi fondasi penting bagi kemerdekaan yang akhirnya. Baik, jadi kelompok kami sudah menjelaskan materi kami yaitu nasionalisme India. Sebelum kami memasuki kesimpulan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang teman-teman ingin bertanya, dipersilakan dimulai dari sekarang. Yang pertama itu Okta. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Okta Andres Simanjuta dengan NIM 24070605. Saya ingin bertanya kepada Sabda. Bagaimana kebijakan ekonomi Inggris yang memaksakan sistem tanam paksa dan monopoli perdagangan mempengaruhi kehidupan masyarakat di India? Jelaskan secara rinci. Terima kasih. Abang Sabda dari kelompok. Pertanyaan kedua dimulai dari sekarang. Kenalkan, saya Indah Prawira dengan NIM 240706. Ada nggak sih pertentangan pada gerakan kesetaraan gender yang digerakkan pada kaum perempuan pada saat itu? Jika ada, tolong beritahu. Pertanyaannya pada Zin. Baik, pertanyaan ketiga itu turun dulu semua. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Dina Kalua dengan NIM 24071027. Kepada Samuel, pertanyaannya apa saja faktor yang melatar belakangi nasionalisme India? Terima kasih. Baik, pertanyaan keempat. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Yohanes Firdaus Siberian dengan NIM 24070603. Pertanyaannya, sejauh mana sih nasionalisme India ini waktu pasca kemerdekaan dapat mengatasi tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi di India? Tanya pada Saskia. Ya. Pertanyaan terakhir ya. 1, 2, 3. Ya. Silakan ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani Lubis dengan NIM 24070609.
dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, siapa presiden pertama yang memerintah di India? Siapa? Maria. Terima kasih. Baik, sebelum kami menjawab pertanyaan kalian, izinkan kami dulu diskusi kalian. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya pada kelompok kami. Jadi, kelompok kami akan menjawab pertanyaan teman-teman masing-masing. Jadi pertanyaan pertama itu saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Jadi soalnya siapa presiden pertama di India? Presiden pertama di India adalah Dr. Rajendra Prasad. Ia menjabat sebagai presiden dari tahun 1950 sampai 1961. Dr. Prasad juga merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan India dan berperan aktif dalam penyusunan konstitusi India. Apakah jawaban saya bisa diterima? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Okta. Bagaimana kebijakan ekonomi Inggris yang memaksakan tentara paksa dan monopoli perdagangan mempengaruhi kehidupan masyarakat India? Sistem tanam paksa ini sangat berdampak terhadap petani. Yang pertama itu petani kehilangan kebebasan untuk memilih jenis tanaman yang ingin mereka tanam, yang mengakibatkan ketergantungan pada pasar global. Yang kedua, penanaman tanaman komoditas menyebabkan berkurangnya produksi makanan pokok yang berujung pada kelaparan dan malnutrisi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, petani sering terjebak dalam hutang karena mereka harus memenuhi kontrak berisi dan membayar pajak yang tinggi pada pemerintah kolonial. Berdampak juga terhadap ekonomi lokal. Yang pertama itu monopoli perdagangan menyebabkan banyak industri lokal seperti tekstil dan kerajinan tangan, hancur karena produk impor dari negeri yang lebih murah dan berkualitas. Yang kedua, pengangguran. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan akibat penutupan industri lokal yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Kebijakan ini memperlebar kesenjangan antara kelas kaya dan miskin, di mana kekayaan terakumulasi pada segelintir orang Inggris dan beberapa elit lokal. Jadi kesimpulannya, kebijakan ekonomi Inggris yang memaksakan sistem tanah paksa dan monopoli perdagangan tidak hanya mengubah wajah ekonomi India, tetapi juga berdampak besar pada struktur sosial, budaya dan politik masyarakat. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Adakah pertentangan pada garis transgender yang digerakkan pada kaum perempuan pada saat itu? Terdapat pertentangan dalam gerakan transgender yang digerakkan oleh kaum perempuan, terutama antara kaum feminisme dan anti-feminisme. Pendukung pro-feminisme berargumen bahwa gerakan ini diperlukan untuk mengatasi sejarah patriarki dan menuntut keadilan gender. Sebaliknya, kelompok kontra feminisme seringkali berasal dari kalangan konservatif, berpendapat bahwa ajaran Islam sudah cukup melindungi hak-hak perempuan dan menolak narasi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, terdapat juga mengenai dampak feminisme barat terhadap gerakan kesetaraan gender di negara-negara dengan konteks budaya yang berbeda. Gerakan kesetaraan gender di Indonesia menghadapi berbagai pertentangan, terutama dari dampak budaya dan hukum yang patriarkal. Utama melindungi satu budaya patriarki. Perempuan sering dianggap hanya berperan dalam urusan domestik, membuat partisipasi mereka di ruang publik, buat peraturan diskriminatif, hukum yang tidak mendukung kesetaraan gender, seperti pernikahan dini dan kekerasan berbasis gender masih umum. Tiga, stigma sosial. Gerakan kesetaraan sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menimbulkan resistensi dari masyarakat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yohanes. Nasionalisme India pasca kemerdekaan berperan penting dalam mengatasi tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Meski dengan berbagai keterbatasan, kebijakan inklusif yang diterapkan oleh pemimpin seperti Jawaharlal Nehru berusaha membangun persatuan di tengah keagamaan etnis dan agama dengan menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan sekularisme. Namun munculnya nasionalisme eksklusif terutama dalam beberapa
dekade terakhir telah memunculkan ketegangan baru dan marginalisasi kelompok minoritas. Meskipun demikian, upaya untuk mendorong struktur sosial dan ekonomi melalui legislasi dan program pembangunan tetap menjadi bagian dari agenda nasionalisme India. Bagaimana peran nasionalisme ini dalam membangun kesetaraan sosial di India pasca kemerdekaan? Baik, saya terima. Terima kasih Saskia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dina. Apa saja faktor yang melatar belakangi nasionalisme di India? Nasionalisme di India muncul sebagai respon terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan penjajahan Inggris. Berikut beberapa faktor utama yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di India. Yang pertama, penderitaan rakyat. Penjajahan Inggris menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat India, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Dua, diskriminasi dalam pemerintahan. Hanya orang Inggris yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan, sementara rakyat India tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Tiga, reformasi Inggris yang tidak sesuai. Kebijakan dan reformasi yang diterapkan oleh Inggris seringkali tidak sesuai dengan budaya dan tradisi lokal, seperti penghapusan gelar bangsawan dan reformasi tanah yang merugikan banyak orang. Empat, munculnya kaum terpelajar. Kaum intelektual yang terdiri dari barat mulai menjelaskan ide tentang liberalisme, demokrasi dan nasionalisme. Lima, reaksi terhadap budaya barat. Penegakan budaya barat oleh Inggris memicu reaksi keras dari masyarakat India yang ingin mempertahankan nilai-nilai budaya asli mereka. Tiga, inspirasi dari negara lain. Pemberian status dominion kepada Kanada pada tahun 1867 memberikan inspirasi bagi rakyat India untuk menuntut hak serupa, mendorong keinginan untuk memperoleh status politik yang lebih baik. Apakah jawaban saya ini diterima? Jadi kelompok kami sudah menjelaskan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi yang terakhir itu sesi kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pertanyaan teman-teman sekalian adalah nasionalisme India itu suatu fenomena yang kompleks dan berlapis-lapis, melibatkan berbagai elemen sosial, politik, dan budaya dari gerakan perjuangan penjajahan hingga pembentukan identitas nasional. Gerakan ini memiliki dampak yang mendalam bagi India. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Subhas Chandra berperan sebagai kebangkitan nasionalisme India. Salah satunya mendapatkan pengaruh dari masuknya revolusi industri yang berlangsung di Inggris menuju ke India dan sejarah peristiwa nasionalisme